Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkatku kali ini membawakan judul Kesepian. Ayatnya diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selamat mendengarkan. Di mata kita yang kita rasa kesepian itu rasanya gak enak ya. Kita berasanya risih, mungkin gak nyaman, atau ada suatu ruang kosong atau hampa gitu yang mengganggu. Kehilangan makna hidup, gak tahu arah hidup ini mau dibawa kemana, bingung mau ngapain, atau banyak waktu luang tapi masih bingung mau ngapain, hubungi nomor-nomor pelayanan doa di bawah ini. Nggak bercanda. Maksudnya sharing sedikit aja karena aku udah pengalaman sekali diserang dari kubu lawan rasa kesepian seperti ini. Memang sepertinya serangan di dunia roh itu segala bukan berarti selalu kesepian itu berasal dari kuasa gelap segala gitu ya, nggak segala sesuatu dihubungin apa-apa tentang kuasa gelap. Bisa aja dari kegiatan sehari-hari kita atau misalnya panggilan hidup kita yang belum terpenuhi sepenuhnya ya. Aku pernah melihat daftar chat online di medsos. Lalu Tuhan Yesus dengan segera dan langsung menyeletuk kepada aku. Kan ada aku lah, kok aku dicuekin lah gitu terus bilangnya. Sambil rohnya bergerak mendekati sedikit ke arahku. Dan pada waktu yang berlainan berkata kepadaku, aku ada acara buatmu. Itu pada waktu yang tadi, pertanyaan di atas yang tadi aku bingung mau ngapain itu. Sebenarnya beberapa kali pernah ngerasa kesepian bingung mau ngapain. Pas lagi Tuhan Yesus bilang aku ada acara buatmu, ternyata di persekutuan doa karismatik Katolik yang aku ikuti dulu kan belum pandemi ya. Dulu tahun berapa tuh ya? Beberapa tahun yang lalu. Itu renungannya dari pembawa renungannya keren banget. Pas sekali dengan apa yang aku alami akhir-akhir ini. Jadi Tuhan benar-benar berbicara lewat banyak pewarta ya. Aku salut sekali dengan mereka, beliau-beliau itu ya. Begitu dengan urapan Roh Kudus, keren sekali asli. Dengan nyanyian penyembahan pujian yang dibawakan jadi membawa sukacita tersendiri buat hidup aku gitu ya. Ini lain cerita lagi. Pernah dulu aku didoain pendoa, satu tahap demi satu tahap aku diangkat dari ketidaknyamanan aku. Dan aku pun belajar banyak dari mekanisme masing-masing pendoa. Setiap pendoa tuh beda-beda energi rohnya ya. Dan aku pun setelah mengetahui mekanisme pengabulan doa itu, bagaimana cara kerja Tuhan ya terhadap permasalahan hidup yang kita alami, kan doakan oleh orang tuh ya. Oh gitu, ternyata supaya nggak kesepian adalah suatu wujud doa, permohonan yang tergolong sangat amat ringan di mata Tuhan untuk dikabulkan loh. Renunganku yang ini berhubungan juga related dengan judul renungan mengatasi kebosanan dan buah roh kesabaran ya. Di episode yang lain bukan di sini ya. Nanti diklik aja dan share sebanyak mungkin, boleh free itu renungannya ya. Jalan keluar dari rasa kesepian ternyata nggak harus pergi jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-mana, dengar musik, makan makanan enak, belanja, pesta kumpul sama teman-teman terus. Itu kayaknya hanya menghabiskan uang, waktu, segala gitu ya. Memang sih bisa sekali-sekali tapi nggak selalu jalan keluarnya demikian. Untuk mengisi waktu luang dan biar merasa happy terus dan nggak down, jadinya kurang semangat atau lemas gitu kitanya ya. Banyak sekali cara, seperti malaikat pelindung aku namanya Santa Brigita selalu memikirkan cara gitu. Dia pernah bilang padaku begitu. Itu memang memuaskan tubuh, jiwa, tapi bukan jiwa terdalammu yaitu rohmu. Tadi yang kegiatan jalan-jalan segala gitu ya. Resepku untuk membuat hidupku lebih berwarna adalah
menyertakan Yesus di setiap langkah hidupku. Nggak harus ganti suasana dan nggak harus ada sesuatu yang baru tentunya untuk kamu bisa menikmati hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui segala akal kita itu lebih dari yang dunia tawarkan. Solusinya ya ini ya, udah sering aku ulang-ulang dalam renungan aku ini, jangan sampai bosan ya. Mungkin ada yang belum denger aja ya. 1. Bertanya kepada Tuhan dalam doa, tujuan hidupku apa? 2. Minta dalam doa, rasa menikmati hidup dan bersyukur dalam segala hal. 3. Bekerjalah sesuai panggilan hidup. 4. Mengerjakan secara spesifik apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ini serius amat ya pada dengerin ya. 5. Terbuka terhadap sesuatu yang baru sejauh itu baik ya nggak apa-apa. Dengan berhati-hati dalam pergaulan kita ya. 6. Merasakan kepenuhan roh. 7. Mintalah daya kreatif untuk memecahkan masalah. Ini nomor 7 nih. Kadang-kadang kita cari solusi ke orang lain. Sebenarnya yang tahu yang terbaik bagi diri kita, bagaimana cara kita mengatasi itu sebenarnya dalam diri kita sendiri ya. Kan Tuhan bersemayam, roh Tuhan itu ada dalam diri kita, orang yang percaya yang sudah dibaptis ya kan. Jadinya kalau kita mohon kepada Tuhan daya kreatif, ntar tiba-tiba ada aja jalan keluar tuh kebuka. Ternyata yang harus aku laluin ini, bisa kerjakan passion kita, atau beda-beda setiap orang ya. Jadinya nggak misalnya membuat bisnis baru, atau misalnya membuat karya baru, atau sesuatu yang baru apa gitu. Itu mungkin bagi satu orang si A bisa, tapi bagi yang si B belum tentu itu jalan keluarnya gitu. Karena kan setiap manusia istimewa dan unik, berbeda-beda karakter ya. Tuhan menciptakan sebuah ruang hampa di hatimu yang hanya dapat diisi olehnya. Saat hidup menjadi tidak berarti, membosankan dan sulit, itu mungkin karena kita telah mengisi ruang hampa itu dengan yang lain, bukan dengannya. Bukan dengan Tuhan maksudnya ya. Nanti setelah kita semakin berdoa lagi, semakin kejar gaya hidup kudus dan semakin mendekatkan kepada Tuhan, ada banyak daya kreatif untuk mengisi waktu luang kita. Kita mengalami sukacita yang stabil dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan rohani, hidup kita menjadi baru. Nah, kalau misalnya sudah begitu, bila kamu sudah kepenuhan roh, bila diam, nanti kamu pun akan merasa nyaman dan tidak pernah ada masalah. Buah roh sukacita tuh kita rasakan terus. Dalam waktu jangka lama, misalnya kita banyak free time pun malah kita bersyukur. Ya puji Tuhan, aku masih kesempatan ada waktu untuk berbuat ini, untuk mengasihi sama aku, berkunjung ke saudara yang membutuhkan misalnya. Bersyukurlah untuk itu, betapa memilikinya telah mencakup segalanya. Dan kamu jangan lupa ya untuk membagikan sukacita yang telah kamu punya itu bagi sesama kamu. Jangan lupakan orang tuamu ataupun para pendoamu, romo, suster, bruder yang telah berbuat baik. Semakin baik lagi hidup kamu juga melalui perantaraan beliau ya kan. Dan kamu sekarang sudah di tahap yang berbeda. Kamu bisa menghibur dan menguatkan orang yang sedang kesepian. Kamu bisa berkarya lebih lagi baginya. Keindahan kasihnya benar-benar melingkupi, menaungi, memuaskan jiwa dan roh kamu. Aku pernah ingat ayat ini juga nih, Sirak 51 ayat 30. Lakukanlah pekerjaanmu sebelum habis waktunya, maka pada waktunya Tuhan akan memberikan upahmu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Whenever you feel lonely, fill your heart with Jesus. God bless you.